Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isra Zianita Hatta. Pada kesempatan hari ini kita akan eksperimen lagi, yaitu kita mau melihat reaksi telur dengan cuka. Ya, ini ada telur, ya, tapi sudah saya ambil isinya. Jadi dikatakan cangkang telur. Ini yang masih ada isinya, ini yang telur, ya. Nah, kita mau mereaksikan telur ini dengan cuka. Kita gunakan cuka 25%, ya. Ini cuka 25%. Nah, jadi ini mau kita campurkan. Apa yang akan terjadi? Ya, kita ambil wadah, kemudian kita isikan telur. Ini, oke ya, kemudian kita ambil cuka, kita masukkan ke dalam gelas. Kita mulai reaksi cuka dengan telur, dengan cangkang telur. Nah, bisa dilihat dari dekat. Ini reaksinya, ada gelembung-gelembung gas di situ. Oke ya, nampak ya? Nah, ada gelembung-gelembung gas. Berarti di dalam cangkang telur itu mengandung kalsium, tepatnya kalsium karbonat dengan rumus CaCO3. Nah, sifat dari larutan cuka itu dapat merusak kalsium karbonat. Jadi cuka dapat merusak cangkang telur. Oke ya. Nah, jadi ini kalau kita biarkan semalaman, ya, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Kenyal. Ini telur yang udah direndam semalaman, ya. 12 jam. Ini 12 jam seperti ini. Jadi seperti ini telurnya. Udah. Jadi cangkang telur, jadi awalnya kan berwarna kemerahan, ya. Nah, kemudian dia warna kuning. Jadi ini lapisan ini terkelupas. Lapisan merah ini, ya, itu terkelupas. Dari mana proses terkelupasnya? Ini dia. Ada gelembung-gelembung gas. Jadi gelembung-gelembung gas itu artinya larutan cuka merusak atau mengikis lapisan dari cangkang telur. Jadi akibatnya lama-lama ini akan larut. Kulit telurnya itu akan larut. Jadinya seperti ini. Ini ya, jadinya seperti ini. Akan larut dia. Nah, ini kotoran-kotoran merah ini yang merah-merah ini, nampak merah-merah ini, kelihatannya seperti darah telur di kulit telur, padahal bukan, cangkangnya itu. Lapisan kulit luarnya. Jadi kan ada cangkangnya, kemudian ada warna. Ini bisa dilihat nih. Mengelupas. Nah, mengelupas ini, mengelupas. Oke ya, mengelupas. Nah, jadi nanti airnya seperti ini, jadi kotor, jadi warna merah seperti ini karena warna dari kulit telur itu akan mengelupas. Nah, lama-kelamaan kulit pada cangkang telur tadi, ya, kan jadi gini nih. Ini kan cangkang telur nih. Di dalamnya kan ada warna putih. Kemudian di sini ada warna coklat, ada warna merah. Warna merah lah kita bilang lain ya. Nah, jadi lapisan yang keluar ini yang merah ini terkelupas. Terkelupas semua, tinggallah warna putih. Tinggallah jadinya seperti ini. Dan dia mengakibatkan dia menjadi elastis. Telur tadi. Ini ya. Nih telurnya. Telur tadi yang direndam 12 jam. Tapi bagaimana kalau direndam 24 jam? Maka telur itu akan pecah. Ini. Kuningnya saya ambil dari sini. Ya, inilah cangkang yang warna putih tadi. Putih telurnya kemana? Ke sini. Larut di dalam cuka. Jadi dalam air ini, dalam gelas aqua ini
itu cuka campur sama putih telur. Cangkangnya ini dia. Ya, cangkangnya ini dia, cangkangnya putihnya. Kemudian warnanya, warna yang merah tadi ini di dalam ini. Jadi ini cangkangnya. Oke ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat asam tadi merusak kalsium yang ada pada telur. Mengikis kulitnya, lama-kelamaan menjadi tipis dan pecah. Ya, cuma saya nggak sempat videokan waktu pecahnya. Ya, oke ya. Mestinya saya nggak tidur-tidur untuk mempraktekkan, untuk memvideokan kapan saat pecah cangkangnya, keluar isinya. Oke ya. Jadi pas saya lihat pertama 12 jam seperti ini. 24 jam seperti ini, pecah. Ini dia, pecah. Jadi saya ambillah kuningnya. Jadi kuningnya ini masih utuh, kuningnya. Kuningnya masih utuh. Kuningnya tidak pecah. Masih utuh. Kemudian putih telurnya bercampur ke larutan, cuka, dan ini cangkangnya. Cangkang yang warna putih, yang warna merahnya ini dia, yang kotoran-kotoran ini. Oke ya. Nah, jadi sifat asam bisa merusak kalsium yang ada pada telur. Oke ya. Nah, ini nggak mesti cuka saja, semua asam. Boleh asam klorida, HCl, atau asam sulfat, ya. Atau kalau nggak ada asam sulfat di rumah, ganti air aki. Nah, itu sama. Yang penting sifat asam. Sifat asam merusak. Oke ya. Nah, jadi ini. Ya, kalau kita senter, ya, kalau kita senter, dia akan bercahaya. Ini. Kuningnya nampak. Kalau ini kan nggak nampak kuningnya. Nggak nampak kan? Kalau kita sinar, nah gini aja. Jadi nampak dia di mana posisi kuningnya. Ini nggak nampak. Oke ya. Ini yang kosong. Ya, kalau ada isinya pecah. Ini yang kosong ya. Yang saya ambil. Oke, ini yang sudah direndam. Nih. Jadi elastis. Nah, seperti ini. Tapi kalau dibiarkan direndam lagi, maka dia akan pecah. Oke ya. Dan kalau misalnya kalian menggoreng telur, jadi jangan langsung dipecahin, ya. Jadi ini ada banyak gunanya ini, banyak gunanya. Jadi diambil dari atas sedikit lubangi, kemudian dituang, ya. Jadi ini bisa digunakan lagi untuk apa? Misalnya kita mau buat lampu ya, lilin. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam. Nanti ini kita ngambil seperti ini nih. Ya, ada dudukannya. Kemudian nanti kita isi agar-agar di dalamnya, ya. Kemudian kita isi sumbu. Nah, jadi penerangan alternatif lain untuk lilin. Jika tidak ada stok lilin di rumah, bisa diganti dengan daur ulang dari cangkang telur ini. Oke ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini terus terjadi reaksi mengelupas. Ya. Ini mengelupas ini. Nah, jadi awalnya dia tenggelam telurnya. Kemudian setelah direndam dengan cuka, maka dia akan mengapung. Oke ya. Nah, setelah menjadi elastis, setelah dia elastis, kita ambil dulu. Setelah dia elastis, nah, ini proses pengelupasannya. Oke ya, proses pengelupasannya ini. Nah, setelah elastis, ini ketika kita masukkan ke dalam cuka, maka dia akan tenggelam lagi. Oke ya. Nah, bagaimana caranya agar telur atau cangkang telur kulitnya tidak rusak,
jika direndam dengan cuka. Gimana caranya? Tadi kan sifat cuka, sifat asam, ya nggak mesti dengan cuka aja ya, seperti yang udah saya sebutkan tadi, boleh asam sulfat, boleh asam klorida, atau asam yang lainnya. Nah, cuma yang ada di rumah kan asam cuka. Oke ya. Bagaimana caranya? Si cuka tadi tidak merusak cangkang telur. Gimana caranya? Ya, dengan menggunakan penetralnya, yaitu Pepsodent. Ya, apa saja lah, pokoknya pasta gigi. Ya. Nah, pasta gigi ini mengandung kalsium karbonat, sama dengan cangkang telur. Cangkang telur mengandung kalsium karbonat, CaCO3. Ini juga kandungannya CaCO3 untuk melindungi gigi. Nah, sekarang pasta gigi ini kita mau melindungi cangkang telurnya. Dengan cara dioleskan. Ini kita ambil, kita oleskan. Sampai merata. Ini tadi udah saya oleskan ini. Oke ya. Kemudian kita rendam. Oke, ini ada sendok. Kita ambil yang sudah dilumuri dengan pasta gigi. Kemudian kita masukkan kemari. Ya, kita biarkan selama 12 jam. Nah, bandingkan reaksinya. Ada nggak gelembung-gelembungnya? Ada, tapi sedikit. Ya, karena tidak rata pada pelumurannya. Ada, tapi sedikit. Dibandingkan dengan yang tadi. Ini yang tadi. Oke ya, ini yang tadi. Kita masukkan ke kemari. Kita masukkan kemari. Kita ambil dulu yang lama, cangkangnya. Oke, kita masukkan ke sini. Lihat perbedaannya. Ini yang mulai terkelupas. Ini yang dilumuri. Nah, jadi nanti ya, setelah dibiarkan sama-sama 12 jam, maka yang dilumuri dengan pasta gigi, maka dia akan melindungi cangkang telurnya. Jadi cangkang telurnya tetap seperti semula, sementara ini menjadi elastis seperti ini. Oke ya. Nah, kalau di center ini tembus. Nih. Ya. Nah, udah jadi bola. Nah, jadi bola pingpong. Nah, elastis nih. Oke ya, reaksi apa yang terjadi di sini? Ya, reaksinya adalah CaCO3 yang ada pada telur direaksikan dengan HCl. Oh, maaf. CaCO3 yang ada pada telur direaksikan sama asam cuka, bukan HCl, yaitu CH3COOH. Maka reaksinya akan menjadi CH3COO 2 kali, atau garam kalsium asetat, dan menghasilkan gas CO2. Ada gelembung-gelembung gas ini gas CO2 nih. Gas CO2 dan air. Ya. Oke. Ini juga termasuk ke dalam reaksi asam dan garam. Jika asam dan garam direaksikan, maka akan menghasilkan garam lain dan gas CO2 dan H2O kalau untuk reaksi yang ini. Oke, demikian saja pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.